Kalau menurut itu, eee, saya masih bisa mencoba program program itu yang pertama adalah selection platform kan, tim Maripo yang dari platformer, eee dalam nah, ada menu kosong, jadi ini sambil work ya, sudah kelihatan banyak. Nah, jadi dan, akan menjadi sebuah karakter dalam satu tangan. Nah, jadi kalau saya akan mengambil, sebuah satu misalnya tanah kan karakter, eee, kalau ini kan jadi warna box atau lihat, nah ini bebas saya mengatur warna apa aja, Pak, baru. Nah nah ini, kita akan yang kita dapatkan di detail buku, jadi supaya, memberikan nama dan oh salah shift-nya sama. Jangan lupa yang pasti boleh kita ke tadi kita for, eee, mengatur atasan dan mengatur kemana arah jalan kanan, bawah. Nah, ini juga ada, pengaturan lompatan. Jadi, eee, berikan double jump. Ada pengaturan animasi yang nantinya bisa kita gunakan, saat kita sudah menggunakan kategori tadi. Misalnya kita meletakkan Maribo, terus nah nanti ini Mas akan lompat bisa bawah dan, lari, jalan, kita bisa berikan. Jadi, ini kalau sekarang ini kita akan jatuh ke bawah. Nah, nah, dia akan ke bawah. Eh, dia akan melewati si jalan ini, makanya akan fokus. Nah, ini akan bertujuan untuk agar si karakter bisa berjalan, mmm, tanah yang kita berikan. Nah, jadi kita berikan box slider. Nah, box slider-nya nah, bisa kita nah, kita berikan nanti, ya sudah kita berjalan ke bagian tanah, ya. Nah, dan ini juga bisa kita gunakan kanan kiri, dan kita bergerak bagian ini, karakter bisa kan juga bisa lompat, entah sana terus ke di bagian tanah di bagian. Nah,
ganti dengan gaun, eee, ganti baju, apakah pas? Bagaimana kalau misalnya kita coba di sini menggunakan, karakter dalam game? Nah, bentar, ini, kita ambil dulu ya, oh kita bikin dulu, oh udah, habis itu udah, kalau misalnya, eee, dalam game salah cara nggak akan masuk ke dalam, dia akan masuk cuma nah itu red eye, sama bagian latar hitamnya kan, hilang, nah red eye, ada beberapa animasi, nah latar hitam udah hilang, ini bagaimana cara kerjanya ke, banyak oh karakter ke bagian red hijau, nah nah set tone, nah dia akan, eee, belum bagian bagian bawah ini kenapa? Nanti nanti kalau ada oh pokoknya itu kan kita sesuaikan untuk kotak hijau sesuai dengan cara nah nah ini kita ingin memakai, aplikasi, animasi animasi ke karakter kita agar nanti saat berdiam diri dia bisa bergerak seperti karakter, eee, tadi dan mempunyai animasi lari ataupun lompat. Gimana caranya? Oh, kita putar, kita slow slow terus kita 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 buat terus kita sertifikat buat dan tadi kan kita, eee, gerakan kayak gitu kita 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 cari itu itu kayak kita buat, kita mengangkat, namanya itu belakang kamera itu kita sesuaikan, eee, ada dalam kita buat gerakan buat
Nah, tadi tadi apa? Tadi tahu Anda bagaimana itu kalau dapat itu untuk platform itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba script tentang transformation. Nah, jadi di sini saya akan mengambil codingan transformation dari buku yang sudah ditulis oleh dosen kita Bapak Risman, yaitu ZCL 101. Nah, di sini saya akan mengambil transformation vector. Jadi kita copy terlebih dahulu codingannya. Nah, sini kita buat scriptnya. Ya, sini transformation position. Oke. Nah, sebentar, kita tunggu compile-nya selesai. Kita buka scriptnya. Nah, kita copy pastekan script yang sudah kita copy tadi, kita save. Kita tunggu selesai compile-nya. Nah, ini sudah selesai. Jadi untuk melihat programnya berjalan atau tidak, kita harus menggunakan sebuah objek. Di sini saya akan mengambil sebuah kubus. Nah, sebelum itu kita buat posisinya 0 terlebih dahulu agar pas di bagian tengah. Kamera saya juga ingin di posisi nah, sudah pas. Sepertinya agak kurang dekat. Sebentar. Kita atur posisi kameranya. Nah, karena objeknya putih dan di belakangnya juga seperti itu, jadi kurang terlihat. Kita rubah saja menjadi solid color. Nah, agar lebih terlihat seperti ini. Kita tinggal masukkan scriptnya ke dalam objek seperti biasa. Nah, seperti ini. Nah, jadi sini tuh ada beberapa pilihan untuk gerakannya, yaitu ada X, Y, dan Z. Dimana kalau kita lihat di sini, X itu dia akan bergeser ke kanan, Y itu dia akan bergeser ke atas, sedangkan Z dia akan mendekati, dia akan menjauh dari kamera seperti itu. Nah, coba kita run terlebih dahulu. Nah, sebentar, kita coba run. Nah, kenapa ini belum bisa? Karena kita belum memasukkan dari posisinya. Nah, kalau misalnya ini kita letakkan 1 dan kita checklist update position, nah, maka dia akan bergerak seperti itu. Jadi kita atur terlebih dahulu kecepatan dari pergeserannya. Kita coba 0,1. Nah, ini kita geser terlebih dahulu saja kubusnya agar terlihat bergerak pergerakannya. Nah, seperti ini. Kita coba run. Nah, kita checklist update position agar dia berjalan seperti itu. Nah, jadi
semakin kecil angka yang kita masukkan di sini, maka semakin lambat pula gerakan dari perpindahan kubusnya, seperti itu. Kita masukkan coba 0,01. Nah, kita run. Nah, seperti ini kita update position. Nah, maka boxnya akan bergerak lebih lambat dari sebelumnya, tergantung dari yang kita masukkan seperti itu. Bagaimana jika yang Y nya kita atur seperti ini? Sebentar, kita balikan. Ini sama, maka dia nantinya akan bergerak ke atas 0,01. Coba. Nah, update position. Nah, seperti itu. Nah, hal yang sama juga berlaku buat yang Z. Semakin kecil angka yang kita masukkan, maka perpindahan si objek itu akan semakin lambat, dan semakin besar angka yang kita masukkan, maka gerakan dari boxnya itu akan semakin cepat, seperti ini. Nah, seperti itu. Supaya terlihat, kita geser kameranya. Bentar. Nah, objek kita geser ke bawah. Nah, di sini kita coba run kembali. Sudah seperti roket. Baik, itu tentang transformation. Yang kita ambil yaitu transformation vector. Nah, selanjutnya wah, belum di-cut lagi. Nah. Nah, baik, selanjutnya itu kita akan mencoba script instantiation prefabs, yang dimana penggunaan dari instantiation prefabs ini yaitu untuk membuat template dari satu kegiatan yang kita lakukan. Nah, seperti biasa kita gunakan codingan dari ZCL101 yang sudah dituliskan oleh Bapak Rikman. Nah, di sini kita sudah sediakan project kosong dan sudah dimasukkan program instantiation prefabs-nya. Nah, di sini kita memerlukan dua objek. Yang pertama saya akan mengambil cube. Nah, yang kedua saya akan mengambil sphere atau lingkaran. Nah, jadi di sini saya ingin membuat animasi seolah-olah si kotak akan menembakkan peluru dari dalamnya seperti ini. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita tidak hanya menggunakan satu buah script, akan tapi kita di sini menggunakan dua script, yaitu transformation position yang tadi kita gunakan. Nah, kita tarik transformation positionnya ke bagian lingkaran. Nah, kita coba atur. Nah, di sini karena saya ingin bolanya tertembak ke arah kanan seperti ini, saya akan mengatur bagian yang X. Jadi saya akan membuat X-nya 0,02. Nah, sini kita akan mencoba apakah dia jalan. Sebentar. Kita coba terlebih dahulu. Nah, kita klik. Nah, ini sudah berjalan. Setelah itu kita akan memasukkan si instantiation-nya ini ke cube. Nah, oh ya, sebelum itu
kita akan memasukkan bagian lingkaran itu ke prefab agar terjadi template seperti itu. Kita open folder prefabs. Nah, kita tarik selingkaran ke bagian prefabsnya. Nah, sudah seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita bisa hapus kita bisa hapus si lingkaran ini seperti ini. Kita delete saja, kita delete. Oke, ya masih tersimpan di prefabs ya, ini masih ada. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan, kita akan memasukkan si spare ini ke dalam prefabsnya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, kita coba. Nah, kenapa ini belum berjalan? Karena untuk men-triggernya supaya menembak, kita memerlukan sebuah button. Sebentar, kita sesuaikan kamera terlebih dahulu. Sebentar. Mungkin sebesar ini. Kita geser cube-nya ke bagian kiri. Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba mengambil button, game object, UI, lalu button. Nah, di sini untuk buttonnya kita sesuaikan saja dengan kanvasnya. Oke, di posisi yang kita inginkan, mungkin di sini. Nah, setelah itu kita akan meletakkan cube-nya agar bisa diklik. Saat buttonnya diklik, maka akan terjadi kubusnya akan mengeluarkan lingkarannya gitu, seolah-olah menembak. Oke, sini kita ambil bagian cube yang kita tarik, lalu di function kita ambil instantiation prefabs, kita ambil yang invoke instantiation. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita coba running. Nah, kita coba tekan. Sebentar. Nah, seperti ini. Kenapa tadi itu tidak menembak? Karena update positionnya itu belum di checklist. Nah, jadi si kotak itu dapat mengeluarkan lingkaran dari dalamnya gitu. Nah, selanjutnya baik, selanjutnya kita akan mempraktekkan codingan tentang collision. Nah, yang dimana collision ini berfungsi untuk menampilkan apa yang akan terjadi jika kedua benda bersentuhan seperti itu. Nah, di sini saya akan mengambil collision 2D normal. Nah, jadi langsung saja ke Unity-nya. Di sini saya sudah menyediakan scriptnya. Lalu saya membutuhkan dua objek 2 dimensi. Di sini saya mengambil persegi. Nah, kita atur perseginya.
geser juga kameranya. Oh salah, geser kameranya ke belakang. Oke. Nah, sudah. Jadi satu lagi saya akan menambahkan kapsul di sini. Kapsulnya kita letak. Oke. Nah, kita perkecil dulu kapsulnya. Nah, di sini dengan menggunakan collision 2 dimensi ini, saya ingin membuat apabila si kapsul menyentuh tanah ini seperti ini, maka kapsulnya akan menghilang. Bagaimana caranya? Pertama kita masukkan terlebih dahulu scriptnya ke dalam kapsul. Nah, seperti ini. Nah, lalu untuk agar si kapsul dan tanah ini bisa bersentuhan, kita memberikan box collider. Nah, di kapsul juga. Nah, di bagian kapsul kita berikan rigid body. Apabila kita run, maka kapsul akan berdiri di atas tanah seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya agar menghilang? Jadi di bagian box kita beri nama dulu. Ini tanah seperti itu biar tahu gitu. Bagian kapsul. Nah, sini saya akan menggunakan stay event. Yang ini kita tarik saja kapsulnya. Nah, di function kita akan menggunakan set active ball. Nah, jadi apabila kita start, sebentar, saya kelupaan. Di tag kita juga harus membuat nih, sesuaikan nama tag ini dengan tag yang ada di tag setting seperti ini. Kita buat tanah. Oke, kita coba apakah berhasil. Nah, baik, jadi saat menyentuh maka kapsulnya menghilang seperti itu. Nah, selanjutnya, selanjutnya saya akan menggunakan codingan tentang condition, yang dimana condition ini berfungsi untuk menentukan aksi atau hasil yang harus diambil. Nah, jadi di sini kita juga bisa mengatur seperti cuaca, aksi dari karakter kita. Lalu kita juga bisa mengubah waktu latar dari permainan kita yang tadinya pagi bisa ke sore seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba hal itu. Jadi saya memerlukan condition boolean dan satu lagi calculation boolean. Nah, kita langsung saja ke Unity-nya. Di sini saya sudah memasukkan scriptnya tentang calculation dan condition. Nah, langkah pertama itu kita harus membuat create empty terlebih dahulu. Nah, kita samakan namanya calculation. Nah, satu lagi condition. Nah, seperti ini. Nah, karena ini sudah ada namanya calculation dan condition,
kita tinggal tarik saja yang calculation ke calculation dan yang bagian condition ke bagian condition. Nah, jika sudah seperti ini, kita atur saja. Nah, di bagian condition itu di variable settingnya meminta untuk dimasukkan calculation boolean. Jadi kita tarik saja calculation, kita masukkan ke calculation booleannya. Nah, seperti ini. Nah, di condition, karena kita ingin merubah si langit ini menjadi latar sore, jadi kita akan memainkan directional light-nya. Jadi apabila dia true, maka langitnya akan menjadi biru seperti ini, dan apabila dia false, maka langitnya akan berubah menjadi sore seperti itu. Nah, kita tarik directional light-nya, kita tarik, nah seperti ini. Lalu untuk settingannya, untuk settingan fungsi, kita ambil game object-nya set active ball, lalu kita set active ball juga. Nah, satu kita checklist. Nah, jadi di bagian calculation itu kita masukkan juga true eventnya. Kita ambil di sini calculation. Nah, di sini kita rubah menjadi save data. Ayo kita coba. Apakah dia bisa berhasil? Nah, kalau kita saya lupa. Nih, di condition kita harus aktifkan terlebih dahulu. Nah, oke, kita run kembali. Nah, apabila dia false, maka langitnya akan berubah seperti ini, lebih ke suasana senja seperti itu. Jadi kalau misalnya ini kita checklist, maka langitnya akan berubah menjadi biru lagi seperti ini. Nah, seperti ini. Apabila dia false, maka akan senja, dan apabila true, dia akan biru seperti itu. Nah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.